Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, dan semoga kalian yang menonton ini diberikan kesehatan selalu terus-menerus ya. Oh iya, perkenalkan, kami adalah mahasiswa Perbanas Institut Jakarta, dan video ini ditunjukkan untuk melengkapi salah satu nilai tugas mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Kami dari kelompok 5, yang terdiri dari saya, Ikhwan Agustiandi, dan ini ada teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thalia Veranda. Dan saya Alia Herianti. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ya. Dalam video kali ini kami akan mendiskusikan tentang etika akuntan profesional dalam praktik publik. Kenapa sih kita bahas materi ini? Mungkin kalau kita bicara tentang praktikum publik, mungkin ini pengaruhnya ke sebagian besar untuk pekerja-pekerja bebas atau yang bekerja di bagian kepublikan seperti auditor dan sebagainya. Dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan, akuntan publik memperoleh kepercayaan dari klien dan para pengguna laporan keuangan lainnya untuk membuktikan kewajaran sebuah laporan keuangan yang klien susun dan sajikan. Ketika seorang auditor melakukan tugasnya, auditor harus mendapatkan kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan yang lain untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Kurangnya kesadaran etika akuntan publik dan maraknya manipulasi akuntansi perusahaan membuat kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang telah diaudit semakin menyusut, sehingga pengguna laporan keuangan yang eksternal seperti investor, auditor itu mulai meragukan akuntansi publik yang ditanyakan apakah ini sebagai pihak yang independen atau bukan. Oke, berdasarkan materi ini, maka pertanyaan yang masih mengganjal yang ingin kami cari tahu jawabannya adalah 1. Bagaimana ancaman dan pencegahan terhadap etika profesional praktikum publik? Lalu yang kedua ada bagaimana tanggung jawab akuntan publik kepada klien? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh independensi terhadap etika akuntan profesional dalam praktikum publik? Nah, dari materi ini semoga kita menjawab. Yang pertama ada mengetahui ancaman dan pencegahan terhadap etika profesional praktikum publik. Lalu yang kedua ada mengetahui apa saja tanggung jawab seorang akuntan publik kepada klien. Lalu yang ketiga, mengetahui pengaruh independensi terhadap etika akuntan profesional dalam praktikum publik. Di sini saya ingin melanjutkan mempresentasikan etika akuntan profesional dalam praktik publik. Dalam etika akuntan profesional dalam praktik publik terdapat ancaman dan pencegahan. Ancaman-ancaman tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada ancaman kepentingan pribadi, ancaman telah pribadi, ancaman advokasi, ancaman kedekatan, dan ancaman intimidasi. Lalu ada pencegahan. Pencegahan adalah tindakan atau upaya lainnya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai pada tingkat yang dapat diterima. Pencegahan dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu yang pertama itu ada pencegahan yang dapat diciptakan oleh profesi undang-undang atau pemerintah. Lalu ada pencegahan dalam lingkungan kerja. Lalu ada penunjukan profesional. Yang pertama itu ada penerimaan klien. Sebelum menerima suatu klien baru, praktisi harus mempertimbangkan potensi terjadinya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip utama pada etika profesi yang diakibatkan oleh diterimanya klien tersebut. Lalu ada penerimaan penugasan atau perikatan. Setiap praktisi hanya boleh memberikan jasa profesionalnya jika memiliki kompetensi untuk melakukan penugasan. Lalu ada perubahan dalam penunjukan praktisi dan KAP. Seorang praktisi yang ditunjuk untuk menggantikan praktisi lain atau praktisi yang sedang mempertimbangkan untuk mengikuti tender perikatan dari calon klien yang sedang dalam perikatan praktisi lain harus menentukan ada tidaknya alasan profesional. Selanjutnya itu ada benturan kepentingan. Jadi, setiap praktisi itu harus mengidentifikasi setiap situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, karena situasi tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip utama etika profesi.
Contohnya yaitu ancaman terhadap objektivitas dapat terjadi ketika praktisi bersaing secara dengan klien atau memiliki kerjasama usaha atau kerjasama sejenis lainnya dengan pesaing utama klien tersebut. Dan selanjutnya dalam pendapat kedua, itu ada ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip utama etika profesi dapat terjadi ketika praktisi diminta untuk memberikan pendapat kedua atau second opinion yang mengenai 1. Akuntansi, 2. Auditing, 3. Pelaporan, 4. Standar atau prinsip lain untuk keadaan atau transaksi tertentu oleh atau kepentingan pihak-pihak lain selain dari klien tersebut. Dan selanjutnya ada fee dan remunerasi lainnya. Di sini dalam melakukan negosiasi mengenai fee atas jasa profesional yang diberikan, praktisi itu dapat mengusulkan jumlah fee yang dipandang sesuai atau yang diinginkan. Namun demikian, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat saja terjadi dari besaran fee yang diusulkan. Sebagai contoh yaitu ancaman kepentingan pribadi terhadap kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa signifikansi ancaman tersebut akan timbul tergantung dari beberapa faktor sebagai berikut. 1. Sifat perikatan. 2. Rentang besaran fee yang dimungkinkan. 4. Dasar penetapan besaran imbalan jasa profesional. 5. Ada tidaknya penelaah hasil pekerjaan oleh pihak ketiga yang independen. Nah, selanjutnya itu ada pemasaran jasa profesional, yaitu setiap praktisi tidak boleh merusak reputasi profesi dalam memasarkan jasa profesionalnya. Setiap praktisi harus bersikap jujur dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut, yaitu 1. Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh. Kedua, membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung oleh bukti terhadap hasil pekerjaan praktisi lain. Nah, di sini lalu ada hadiah dan keramat tamahan. Maksudnya itu, praktisi maupun keluarga dekatnya mungkin saja ditawari suatu hadiah atau bentuk keramat tamahan lain oleh kliennya. Lalu penerimaan pemberian tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip utama etika profesi. Lalu di sini juga ada menyimpan aset klien. Setiap praktisi tidak boleh mengambil tanggung jawab penyimpan uang atau aset lainnya milik klien, kecuali jika diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Lalu penyimpanan aset milik klien dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip utama etika profesi. Setiap praktisi harus selalu waspada terhadap ancaman atas kepatuhan pada prinsip utama etika profesi yang dapat terjadi sehubungan dengan keterlibatan praktisi aset tersebut. Lalu di sini ada objektivitas, maksudnya setiap praktisi yang memberikan jasa assurance harus bersikap independen terhadap klien assurance-nya. Lalu independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan sangat dibutuhkan untuk memungkinkan praktisi untuk menyatakan pendapat secara tidak bias dan bebas dari benturan kepentingan atau pengaruh pihak lain. Oke, mari kita ke independensi. Independensi di sini ada 2. Yang pertama, independensi dalam perikatan audit dan review. Mari kita bahas ini dulu. Perikatan audit dan review merupakan perikatan assurance di mana praktisi menyatakan pendapatnya atau kesimpulan atas laporan keuangan yang mereka audit. Independensi yang diatur dalam etika profesi mewajibkan setiap praktisi bersikap sebagai berikut. Yang pertama, ada independensi dalam pemikiran, dan yang kedua, ada independensi dalam penampilan. Lalu, kita bahas independensi dalam perikatan assurance dan lainnya. Perikatan assurance bertujuan untuk memperkuat tingkat keyakinan pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran yang dilakukan berdasarkan suatu kriteria terhadap hal-hal pokok tertentu yang terdapat dalam evaluasi tersebut. Oke, sekian itu dari materi tentang etika akuntan profesional dalam praktikum publik. Kita lanjut aja ke pembahasan kasus. Oke, lanjut aja kita ke pembahasan kasus. Untuk kasus yang kita bahas pada video kali ini adalah kasus frauding PT KAI. Berikut rinciannya.
Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan tahun 2005. Perusahaan BUMN tersebut dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar. Padahal apabila kita periksa lebih kaji dan teliti, perusahaan tersebut seharusnya mengalami kerugian sebesar 63 miliar. Komisaris PT KAI Hekinus Mangatau mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Esmanan. Pada tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya, laporan keuangan tersebut diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan untuk tahun 2004, laporan keuangan tersebut diaudit oleh BPK dan Akuntan Publik. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam RUPS. Komisaris PT KAI Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan tahun 2005 yang telah diaudit tersebut. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan terdapat kejanggalan dari laporan PT KAI tahun 2005. Berikut adalah kejanggalannya. Yang pertama, pajak pihak ketiga yang sudah 3 tahun tidak pernah ditagih. Tetapi dalam laporan keuangan tahun 2005 dicatat sebagai pendapatan. Lalu ada kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak pertambahan nilai sebesar 95,2 miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal, berdasarkan standar akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset di PT KAI karena ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005. Lalu ada penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat dia lakukan inventarisasi stok opnam tahun 2002 diakui oleh manajemen PT KAI yang diakui sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Pada akhir tahun 2005, masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar 6 miliar. Yang 6 miliar itu seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005. Lalu ada bantuan pemerintahan yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar 674,5 miliar dan penyertaan modal negara sebesar 70 miliar oleh manajemen PT KAI disajikan di neraca 31 Desember 2005 sebagai hutang. Akan tetapi, menurut Hekinus, bantuan pemerintah dan penyertaan modal harus disajikan sebagai bagian dari modal perseroan. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI dari tahun 98 sampai 2000-an data dalam laporan PT KAI tahun 2005. Perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar. Padahal seperti yang kita bilang tadi, kalau kita periksa lebih teliti dan kaji, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar 63 miliar. Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit komisaris PT KAI baru bisa dibuka aksesnya terhadap laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI tahun 2005 kemudian diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik. Jika terbukti bersalah, akuntan publik diberi sanksi teguran atau pencabutan izin praktek. Dan selanjutnya pada pembahasan kasusnya adalah dalam kasus tersebut terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan, dan ini juga merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Dan dalam kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi yang dimana diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI pada tahun 2005.
perusahaan BUMN ini mencatat bahwa meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar rupiah. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar 63 miliar. Namun, Komisaris PT KAI Heki Nusmanao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Pembendaraan Negara Departemen Keuangan mengatakan bahwa laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntansi Publik Esmanan. Dan audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh BPK. Dan pada tahun 2004 diaudit oleh BPK dan Akuntan Publik. Dan hasil audit tersebut kemudian diserahkan kepada direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam RUPS. Dan Komisaris PT KAI yaitu Heki Nusmanao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI pada tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik tersebut. Selanjutnya dalam kritisi dari kelompok kami, yaitu subjeknya adalah ancaman dan penjagaan pada poin A, yaitu ancaman kepentingan pribadi. Dan kritisinya itu yang pertama, PT KAI telah menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan. Dan yang kedua itu, manajemen PT KAI telah merugikan publik atau masyarakat dan pemerintah. Dan saran dari kelompok kami itu yang pertama, seharusnya PT KAI itu tidak memanipulasi terhadap laporan keuangan dan melakukan koreksi atas salah saji pada laporan keuangan tersebut. Dan yang kedua itu, seharusnya PT KAI itu tidak melakukan kecurangan-kecurangan agar tidak merugikan masyarakat atau pemerintah. Setelah kami mengkritisi kasus di atas dan membacakan kasusnya, kami membuat kesimpulan dan saran. Yaitu dari kasus ini, laporan keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Terdapat banyak kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah pihak auditor menyatakan laporan keuangan itu wajar, tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal inilah yang patut dipertanyakan. Menurut pendapat kami, kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi saran kami, seharusnya sebagai akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip akuntansi bisa menyebabkan masalah yang sangat menyesalkan. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kami bertiga memohon maaf bila masih ada kekurangan dalam penyajian di dalam video ini. Dan kami juga berterima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.